apa yang diperbuat Allah ya kepada diri kita ini, tidak ada yang bisa menghukum Allah. Tak ada yang bisa protes kepada Allah. Ya. Tapi apa yang diperbuat oleh kita itu akan ditanya oleh Allah nanti. Nah, jadi kalau Allah berbuat tidak ada yang bisa protes, maka hendaklah kita selalu berhusnuzon kepada Allah. Apa husnuzon itu, Bu? Berbaik sangka. Nah, itu tuh. Kalau ada sesuatu peristiwa dan masalah terjadi pada diri kita, ibu-ibu, jangan kita ini berburuk sangka kepada Allah. Karena Allah katakan apa kepada kita? Innallaha la yazlimun nasa syai'a walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Aku ini, kata Allah, Maha Kuasa, Maha Tahu dan Maha Mengerti. Karena aku ni Maha Kuasa, aku ni Allah. Maka sebesar zarah, apapun takdir dan ketetapan yang aku tulis kepada dirimu, tidak ada keinginan aku untuk menzolimi dirimu. Tak ada nonda aku, Tuhan. Lihat tuh. Tak nonda aku, tak amuh aku, tak ada keinginan aku membuat kamu itu menangis, sedih, apalagi kecewa atau paniang-paniang lalek. Tuhan tuh ngerti seluruh bahasa tuh Bapak Ibu. Bapak Ibu juga ngerti bahasa Ustaz itu. Jadi apa yang diperbuat oleh Allah? Tidak ada keinginan Allah untuk menzolimi kita, menganiaya kita yang membuat hidup kita ini sangsai-sangsaru, Bapak Ibu. Walakinnan nasa anfusahum yazlimun. Akan tetapi kamulah yang berbuat zolim terhadap dirimu sendiri, kata Allah. Aku berikan kamu akal pikir, lalu kamu tidak mau mempergunakan akal pikirmu. Aku beri kamu rasa dan rohani, tapi kamu tidak mau mempergunakan kecerdasan rasa dan rohani itu, kata Allah. Padahal Allah dah katakan kepada kita, wahadainahun najdain. Aku beri kamu dua petunjuk. Siapa yang mau masuk surga, ini jalannya. Siapa yang ingin masuk neraka, ini jalannya. Setelah aku bentangkan dua petunjuk itu kepada dirimu, siapa yang mau masuk surga, ini jalannya. Siapa yang masuk neraka, ini jalannya. Tapi apa kata Allah? Imma syakiran wa imma kafura. Ada yang pandai bersyukur, mau dia dengar kata aku, kata Allah. Tapi ada juga yang tidak pandai bersyukur, dia tidak percaya dengan aku, kata Allah. Maka hiduplah kamu menurut kehendak dan maunya kamu, kata Allah. Tapi ingat, kata Allah, satu saat akan aku minta pertanggungjawaban apa yang kamu perbuat, kata Tuhan. Ini yang mesti dipahami. Ini orang yang pandai membaca kitab nafsiyah. Makanya di akhirat itu, Bapak Ibu, Allah suruh kita membaca kitab nafsiyah. Iqra kitabaka kafa bi nafsikal yauma 'alaika hasiba. Baca kitabmu, kata Allah. Cukup kamu sendiri membaca kitabmu sendiri. Jadi Allah itu menyuruh kita membaca kitab diri. Perjalanan hidup kita ini. Karena pada masa itu dibukakan Allah setiap kita membaca kitab dirinya ini. Ibarat sekolah, Bapak Ibu, setelah terima rapor, tengoklah rapor tuh. Banyak enggak merahnya atau banyak hijaunya. Tuh, kalau banyak merahnya di bawah KKM nilainya tuh, atau tinggal tuh. Enggak naik kelas tuh. Enggak perlu guru nyampe kamu tinggal ya. Enggak perlu. Dikasih aja rapor sama guru tuh. Lihatlah nanti di rumah sama ayah bundamu. Lihat di situ. Kalau banyak sirahnya, lihat tuh banyak sirahnya. Di bawah KKM 65, 60, 55, tuh tinggal dah. Tapi kalau di atas KKM dia ya 75, 76, 80, 90, naik kelas tuh. Begitu Allah, Bapak Ibu. Hisab Allah tuh amat sangat cepat, Bapak Ibu. Tak payah Tuhan itu. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Talil Quran. Yang kedua, orang yang dirindu oleh surga itu wahafizil lisan. Wahafizil lisan. Orang yang menjaga lidahnya. Lidah memang tidak bertulang, Bapak Ibu. Tapi luka kena lidah lebih tajam, lebih sakit daripada luka kena sembilu. Kalau luka kena sembilu itu paling lama seminggu. Ya, seminggu tuh. Ya, kalau dipetik-petik sebulan lah tuh. Tapi luka kena lidah, Bapak Ibu, luka kena lisan ini
Bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Hah? Tengok, ya kadang di masjid, ya kan? Kadang pengurus sama pengurus bercakap itu tersinggung ya. Anakmu selalu sholat masjid itu lah. Sampai pengurus itu ganti pula pengurus yang baru. Tapi orang nggak mengkaji masjid orang dong, mengkaji masjid awak masing-masing. Mana masjid itu? Aku di diri awak. Kadang awak bagara sama kawan, bagara kudo, Bapak Ibu boleh tahu gara kudo? Tajam kalam itu, orang biasa saya itu mah. Tapi kalau ini karena dengan kalam kawan tuh, karena puncak kada itu datang-datangnya ngaji itu dah. Ini hati. Inilah kata Rasul, salamatul insan fi hibzil lisan. Keselamatan kita itu tergantung daripada lidah kita, Bapak Ibu. Ya, lidah kita ini mencerminkan apa sebenarnya itu? Cerminkan hati ini, Ya. Kalau lidah kita ini baik keluarnya, madu keluarnya, senang orang dengarnya, sayang orang mendengar kita ngomong, itu arti kita itu benar-benar baik tuh. Di dalamnya madunya itu. Tapi kalau omongan kita ini tidak baik, Bapak Ibu, kalau mulut tidak ada bandrolnya, Bapak Ibu, ya, itu payahnya Bapak Ibu. Sadunya jadi musuh tuh. Ya, awak tibu orang bubar. Wah. Malaysia orang nengok awak. Itu tuh mesti dihati-hatikan, salamatul insan fi hibzil lisan itu. Lidah memang tidak bertulang, tapi kalau kena lidah hati-hati. Sakit hati orang tuh. Ya. Sakitnya tuh di mana, Ibu? Di sini. Aduh. Ini kalau cerita syariat ini memang masalahnya banyak nih. Ya, tapi kita nanti itu. Yang ketiga, apa kata Rasul? Orang yang di surga itu adalah wa mut'imil ji'an. Wa mut'imil ji'an. Orang yang mau memberi makan orang yang lapar. Nah, jadi memberi takjil di bulan Ramadan itu deh. Ya, orang minta makan dengan kita beri itu. Itu orang di surga tuh Bapak Ibu. Makanya Bapak Ibu jangan tertipu memandang bentuk dan rupa seseorang. Pandanglah tajalli tahwilnya Allah itu Bapak Ibu. Makanya Rasul katakan Allah itu bertahwil. Allah itu berganti bentuk dan rupa. Bisa nak kita memandang bentuk dan rupanya Allah itu dari semua bentuk ini? Kalau bisa, insya Allah itu adalah orang yang dirindui oleh surga itu. Makanya ada seorang pemuda Bapak Ibu protes dia ya kepada Tuhannya. Ya Allah, aku dah panggil Engkau ya Allah. Aku dah seru Engkau ya Allah. Tapi Engkau tak pernah peduli dengan seruan aku ya Allah. Engkau adalah sombong ya Allah. Engkau betul-betul tak peduli dengan aku ya Allah. Lalu apa kata Allah kepada pemuda tadi? Wahai anak muda, kamu waktu hidup di dunia juga kamu tak peduli dengan aku. Kamu juga sombong dengan aku. Engkau berlaku cuek dengan aku, kata Allah. Lalu apa jawaban anak muda itu? Apa buktinya ya Allah bahwa aku ini tidak peduli dengan dirimu ya Allah? Aku cuek dengan dirimu ya Allah. Buktinya kata Allah, ketika aku lapar, engkau tak pernah beri aku makan. Ketika aku dalam keadaan sakit, engkau tak pernah kunjungi aku. Lalu apa kata anak muda itu? Wahai Allah, bagaimana mungkin engkau lapar ya Allah, lalu aku beri engkau makan, padahal engkau maha pemberi rezeki. Bagaimana mungkin ya Allah, engkau itu sakit, lalu aku kunjungi engkau, padahal engkau maha pemberi kesembuhan. Apa kata Allah? Wahai anak muda, ketika ada tetanggamu yang lapar, sebenarnya yang lapar itu aku, yang minta makan itu aku, tapi engkau tak pernah beri aku makan. Ketika ada tetanggamu yang sakit, sebenarnya yang sakit itu aku, tapi engkau tak pernah kunjungi aku. Barulah dibukakan Allah rahasia siapa yang lapar dan siapa yang sakit itu kepada pemuda itu. Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Sesungguhnya insan yang lapar itu, insan yang sakit itu, sebenarnya itu adalah dirinya, itu adalah rahasia diriku. Akulah sebenar-benarnya yang dirinya itu. Tapi engkau tak pernah kunjungi aku, engkau tak pernah beri makan aku. Ketika pemuda itu tahu tentang rahasia diri yang lapar dan yang
Sakit itu tiada lain adalah nyatanya rahasia Allah dalam bentuk rupa insan yang lapar, bentuk rupa insan yang sakit. Maka ketika itu Bapak Ibu, pemuda itu baru ngango Bapak Ibu. Lihat tahu ngango? Hah? Tercengang aku. Gigit jari Bapak Ibu, molongo sih Bapak Ibu. Baru dia sadar dia telah keliru dan salah selama ini. Tak bisa lagi protes kepada Allah. Makanya kita jangan tertipu memandang bentuk dan rupa. Pandang zohirnya, tilik dalamnya. Ini yang Ustaz suruh Bapak Ibu latih pandangan zohir tuh. Latih pula pandangan hati. Maka ada namanya pandangan ro'ah. Pandangan ro'ah itu pandangan mata zohir. Ada namanya pandangan nazar. Pandangan nazar itu pandangan hati. Ada namanya pandangan basir. Basir itu pandangan mata hati. Ada pandangan absar. Pandangan absar, pandangan hakikat mata hati. Ya. Jadi pandang luarnya, tampak dalamnya itu. Dia mesti mandangnya itu. Lihat tubuh ini Bapak Ibu. Ya. Tubuh ini memandang, tubuh ini mendengar, tubuh ini berkata, tubuh ini bergerak, berjalan. Tilik ke dalam, siapa sebenarnya yang memandang? Siapa sebenarnya yang berkata? Siapa sebenarnya yang mendengar? Siapa sebenarnya yang bergerak itu? Baru kita bisa menilik Bapak Ibu ke dalam setelah ada bukti dan dalil di situ. Meninggal saudara kita, meninggal jemaah kita. Dia punya mata, kita juga punya mata. Tapi kita masih melihat, dia tidak bisa melihat. Dia punya telinga, kita punya telinga. Telinga kita masih mendengar, telinga dia tidak bisa mendengar. Dia punya mulut, kita juga punya mulut. Mulut kita masih berkata, mulut dia tidak berkata. Apa sebenarnya yang tak ada pada dirinya itu lagi? Yang tidak ada pada dirinya itu adalah si hayat itu. Rupanya setelah kita titi ke dalam diri, yang memandang itulah si basir. Yang mendengar itulah si sama. Yang berkata itulah si kalam. Bukan mata yang melihat, bukan telinga yang mendengar, bukan mulut yang berkata. Yang mendengar si sama, yang melihat si basir, yang berkata itu si kalam. Siapa si kalam itu? Tilik lagi ke dalam. Walaupun basor itu artinya melihat, bukan basor yang melihat. Walaupun sama itu mendengar artinya, tapi bukan sama itu yang mendengar. Walaupun kalam itu artinya berkata, bukan kalam itu yang berkata. Yang melihat itu aku, kata Allah. Yang mendengar itu aku, kata Allah. Yang berkata itu aku, kata Allah. Maka itulah Allah bukakan rahasia diri kita ini sebagai kekasihnya. Apa kata Allah? Innal abdi iza ahbabtuhu qataltuhu fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Sesungguhnya kata Allah, siapa yang telah menjadi kekasihku, siapa yang telah ku cintai dirinya, maka aku bunuh dirinya, kata Allah. Jadi siapa yang telah menjadi kekasih Allah, Allah pasti bunuh kekasihnya itu. Allah fanakan dirinya, Allah leburkan dirinya, Allah mikrokkan dirinya. Setelah diri kita dibunuh oleh Allah, difanahkan oleh Allah, maka apa kata Allah? Fa iza qataltuhu wa ana dia tahu. Apabila dirinya aku bunuh, maka akulah pengganti daripada dirinya, kata Allah. Akulah yang wujud pada dirinya. Akulah yang hidup pada dirinya. Aku yang melihat pada matanya, aku yang mendengar pada telinganya, aku yang berkata pada lisannya, kata Allah. Aku yang melangkah pada kakinya ini. Aku yang berkehendak pada hatinya, aku yang berpikir itu pada akalnya, kata Tuhan. Begitu Allah membukakan tabir rahasia itu. Supaya apa? Supaya kita paham. Jangan kita tertipu memandang tahwil Allah itu. Makanya Allah katakan, ala innahu bikulli syai'in muhit. Ketahuilah wahai jantung hatiku, kata Allah. Pahami hai belahan jiwaku, kata Allah. Wa ja'alulahu min ibadi juz'an. Bahwa dirimu itu adalah bahagian diriku. Dirimu itu adalah belahan jiwaku, kata Allah. Ingat kata Allah, ala innahu bikulli syai'in muhit. Aku ini sudah meliputi akan segala sesuatu.
Akan tetapi sempurnanya aku ini meliputi akan segala sesuatu. Itu kata Allah. Inna rabbaka ahata binnas. Aku ini sudah meliputi akan dirimu, zahir dan batin. Yang zahir dibatinkan, yang batin dizahirkan. Maka pandang satu akulah yang wujud berdiri dengan sendirinya dalam bentuk rupa insan. Itulah kesempurnaan akan diriku yang disebut namanya insan kamil, mukamil, Bapak Ibu. Itu mesti dipahami supaya kita tidak tertipu. Inilah orang yang memahami ya akan rahasia tajalli Allah itu di dalam hidup ini, maka dia hidupnya akan menjadi rahmatan lil alamin dan rahmatan fil alamin, Bapak Ibu. Yang terakhir, yang dirindu surga itu adalah asyamuhu fi syahri Ramadan. Asyam fi syahri Ramadan, sehari Ramadan. Yaitu orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa yang mana yang diminta sebenarnya? Tentu puasanya zahir dan batin, Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu puasa Ramadan itu hanya secara zahir. Lihat. Puasa Ramadan secara zahir, ya. Ini puasa 1 bulan. Nih, puasa 30 hari atau 29 hari. Melihat hilal, ya, melihat bulan dengan hisab dan ru'yat. Sehingga apa? Kita benar-benar tidak makan, tidak minum, tidak berjima di bulan suci Ramadan di siang harinya, mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, kalau kita hanya memahami puasa Ramadan itu secara zahir saja, Bapak Ibu, tidak makan dan tidak minum, semua orang, anak-anak pun bisa, Bapak Ibu, mampu dia. Inilah nanti yang dikatakan oleh Rasul, sebuah sindiran Nabi kepada umatnya ini. Kamin sha'imin laisa lahu min syami ajwal atas. Berapa banyak nanti umatku yang menunaikan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya, melainkan kata Rasul, al-ju' wal atas, hanya rasa lapar dan haus saja. Yang dipuasakannya Bapak Ibu batang tubuhnya yang tidak makan dan tidak minum 6 jam, 7 jam, 8 jam. Makanya ketika datang beduk berbuka, ya muncullah gelas-gelas kaca yang godang-godang. Mari kali itu mari itu kali Bapak Ibu. Ngontok lo kali itu. Masuk tu lamang tapai, cindua, cincau, ya. Masuk dalam tu mah. Alamang kilih paru itu. Mereka disuruh lah terawih lah. Dulu jalan ke sandal itu. Apulan terawih pakai lor dia kedua itu. Kenapa? 7 jam, 8 jam dia menahan lapar dan haus. Makanya di bulan Ramadan tuh dimunculkan gelas-gelas besar itu Bapak Ibu. Ini namanya puasa batang tubuh namanya. Ya. Arugi itu yang katakan Nabi. Berapa banyak orang yang berpuasa bisa menahan lapar dan haus, tapi dia tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya itu, hanya rasa lapar saja dan haus saja. Tidak ada nilainya Bapak Ibu. Mana yang puasa itu, yang imsak itu yang mana? Nah, secara zahir kita pahami, secara batin juga kita pahami. Ini batin lagi. Supaya tidak sia-sia puasa kita, secara batin yang dikatakan puasa itu adalah imsak. Yang dikatakan puasa itu adalah imsak. Imsak itu artinya menahan. Kalaulah imsak itu menahan, secara zahir makan, minum, serta berjima, imsak secara batin tahan. Jangan kamu merasa wujud. Jangan kamu merasa ada. Imsak jangan kamu merasa yang memandang. Jangan kamu merasa yang mendengar. Jangan kamu merasa yang berkata, yang mengetahui, berkuasa, berkehendak. Itu imsak itu. Kalau kita tidak pahami Bapak Ibu imsak itu secara makna batin, maka batalah ibadah puasa itu secara makna hakikatnya. Samalah dengan sholat maknanya. Sholat itu salah satu fungsinya apa? Fungsi sholat apa? Mencegah apa?
Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya solat yang kita dirikan itu mampu mencegah perbuatan keji dan munkar. Secara zahir bisa dia mencegah keji dan munkar, memandang yang tak baik, mendengar yang tak baik, berkata yang tak baik, pokoknya dari dusta, dari bohong dan sebagainya, bisa. Tapi dia tidak mampu mencegah keji dan munkar pada dirinya. Apa maksudnya? Apabila dia merasa dirinya yang wujud, dia merasa dirinya yang melihat, dia yang merasa dirinya yang mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup, maka ketika itu solatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar nyata pada dirinya ini. Ini yang dikatakan Nabi itu. Man sholah sholatan, falam ta'murhu bil ma'ruf walam tan'ahu anil fahsya'i wal munkar lam yasdad biha minallah illa bu'da. Apa artinya itu? Siapa yang mendirikan sholat, yang sholatnya itu tidak menyuruh kepada yang baik dan takwa, dan sholatnya tidak mampu mencegah perbuatan keji dan munkar, lam yasdad biha minallah, maka bukan bertambah dekat dia dengan Tuhannya, illa bu'da, makin bertambah jauh dengan Allahnya. Kalau kita merasa kita yang sholat, kita yang berdiri, kita yang ruku, kita yang sujud, kita yang duduk, kita yang takbir, maka ketika itu sholat kita makin jauh kepada Allah, bukan bertambah dekat Bapak Ibu, semakin jauh. Perbuatan keji dan munkar secara zahir mungkin bisa dikerjakannya, bisa dipraktekannya, tapi perbuatan keji dan munkar secara batin, merasa dirinya ada, itu tidak pernah bisa dicegahnya. Ini yang dimaksud, namanya adalah wujuduka zanbun wa wujuduka hijabun. Adanya wujudmu itu adalah dosa, adanya wujudmu itu, itulah hijab yang sebenar-benarnya. Sama juga dengan puasa. Puasa secara zahir dia bisa kerjakan. Matanya tidak memandang yang tak baik, telinganya bisa ditahannya tidak mendengar yang tak baik, mulutnya bisa ditahannya tidak berkata yang tidak baik. Tapi ketika dia tidak mampu imsak ke dalam dirinya, tak mampu dia menahan akan wujud dirinya yang merasa hidup ini, tak bisa dia menahan, dia juga yang mendengar, dia juga yang berkata, maka puasanya itu adalah tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya. Ilal ju' wal atas, melainkan hanya rasa lapar, rasa haus saja, kata Rasulullah. Ini rugi Bapak Ibu. Jadi yang dirindu oleh Rasulullah, dirindu oleh surga itu Bapak Ibu, surga merindui orang-orang yang berpuasa adalah zahir dan batin. Jadi kalau batinnya ini tidak menunggu datangnya Ramadan, tidak menunggu hisab dan ru'yat. Inilah puasa yang daimun itu Bapak Ibu. Puasa yang 365 hari. Ini puasa yang daimun tuh. Tidak ada lagi melihat hilal, melihat bulan, tidak ada. Artinya imsak itu yang sudah benarnya. Maka zahirkanlah, sempurnakan dalam bentuk zahir dan batin Bapak Ibu. Tuh. Yang kedua, kau nggak mau jam 2 lewat. Yang kedua kata Rasulullah, ya, bahwa di bulan Ramadan itu kata Rasul, ya, 10 malam pertama awaluha rahmat. Nah, lihat. Kenapa bulan Ramadan itu bulan yang berkati? Yang kedua kata Rasul, awaluha rahmatun. Nah, malam pertama sampai malam ke-10 ini disebut namanya malam rahmat. Malam di mana Allah akan mencurahkan belayan cinta dan kasih sayangnya kepada hambanya yang benar-benar mengharapkan ampunan Allah itu Bapak Ibu. Ya, ini malam rahmat. Yang kedua, 10 malam kedua bulan Ramadan, ya, awsatuha maghfirah.
Pertengahannya itu adalah ampunan, yaitu malam 11 sampai 20. 20. Itu maghfirah. Jadi orang yang mendapatkan maghfirah itu setelah dia mendapatkan rahmat Bapak Ibu. Dapatkan dulu rahmat Allah. Kalau kita sudah mendapatkan rahmat Allah, maka disitulah baru Allah berikan kita ampunannya, maghfirahnya. Dan yang ketiga, wa akhiruha iskun minan nar. 10 malam ketiga bulan Ramadan 21 sampai 30 atau 29 ya. 21 sampai 30 itu adalah iskun minan nar. Itu adalah pembebasan daripada api neraka. Baru kita lepas daripada azab siksa neraka itu apabila kita telah mendapatkan ampunan Allah. Jadi jalannya ini dapatkan rahmat Allah, dapatkan ampunan Allah, baru kita lepas daripada azab dan siksa neraka itu. Inilah rahasia bulan suci Ramadan itu Bapak Ibu sebagai bulan yang diberkati. Ya. Kemudian kita lanjut ya, yang kedua pemahamannya. Kataballahu alaikum siyamahu. Bahwa di bulan suci Ramadan yang diberkati itu, disitulah kamu diwajibkan berpuasa. Kenapa kita diwajibkan puasa? Apa rahasianya Bapak Ibu yang sebenarnya, secara hakikatnya? Ini lihat Bapak Ibu. Ketika Allah telah menciptakan namanya akal dan nafsu Bapak Ibu, lalu dipanggil Allah lah akal dan nafsu ini, diuji oleh Allah. Maka yang pertama kali diuji oleh Allah itu adalah akal. Wahai akal, kata Allah, man ana wa man anta. Wahai akal, siapa aku dan siapa engkau? Lalu apa jawaban akal kepada Tuhannya? Anta Rabbi wa ana abdi wa ana abdika. Anta Rabbi wa ana abdika. Engkau adalah Rabbku ya Allah, dan aku ini adalah hambamu ya Allah. Begitulah akal menjawab. Dia sadar, dia tahu, dia kenal. Rupanya yang bertanya itu adalah Tuhannya. Anta Rabbi wa ana abduka. Aku ini adalah hambamu ya Allah, engkau adalah Rabbku ya Allah. Akal itu patuh Bapak Ibu, paham dia. Lalu ketika Allah panggil namanya nafsu Bapak Ibu, apa kata Allah? Wahai nafsu, man anta wa man ana. Siapa dirimu dan siapa diriku? Apa jawaban nafsu? Ana, anta. Aku ya aku, engkau ya engkau. Karena nafsu ini Bapak Ibu tak mengenal siapa Tuhannya, dan dia sudah tidak sadar siapa pula dirinya. Maka nafsu itu dihukum oleh Allah, dipenjara oleh Allah 100 tahun lamanya Bapak Ibu. 100 tahun itu dipenjara oleh Allah, dimasukkan di dalam kobaran api. 100 tahun nih. Setelah 100 tahun lamanya nafsu dipenjara, dihukum, lalu dikeluarkan nafsu itu dari hukuman dia. Dipanggil oleh Allah kembali. Ketika dihadapkan nafsu itu kepada Tuhannya, Tuhan bertanya kembali Bapak Ibu, wahai nafsu, man ana wa man anta. Siapa aku, siapa engkau? Apa kata nafsu? Anta, ana. Engkau ya engkau, aku ya aku. Nafsu juga belum tahu siapa sebenarnya Tuhan, siapa sebenarnya diri, nggak tahu dia. Maka nafsu ini dihukum kembali Bapak Ibu. Hukum yang kedua kalinya juga 100 tahun Bapak Ibu. Residivis tuh. Residivis. Tidak dibakar, tapi diletakkan pada tempat yang sangat dingin Bapak Ibu. Sangat dingin sekali. Ya, daerah kutub lah ya, lebih daripada kutub, lebih 0,0 apa namanya itu, derajat ya. Itu tuh, dingin Bapak Ibu. Setelah 100 tahun nafsu ini ditempatkan di tempat yang dingin sebagai bentuk hukuman dia. Habis masanya 100 tahun, maka nafsu dikeluarkan dan dihadapkan kembali kepada Allah. Allah bertanya kembali, wahai nafsu, man ente wa man ane. Ayo kalau berubah satu alaikum. Siapa diri engkau, siapa diri aku ini? Apa kata nafsu? Ente, ene. Itu bahasa Ustaz.
Engkau ya engkau, aku ya aku. Rupanya nafsu juga belum tahu Bapak Ibu siapa Tuhannya, siapa dirinya. Maka dihukum lagi nafsu ini Bapak Ibu 100 tahun lagi dihukum. Tidak dibakar, tidak ditempatkan pada yang dingin. Tapi nafsu ini tidak diberi makan Bapak Ibu. Tidak diberi makan, tidak diberi minum. Tidak dikasih makan, tidak kasih minum. Maknanya tidak diikuti oleh Allah. Apa yang menjadi maunya tuh tak mau diikuti, enggak dirahmati, dicuekin Tuhan. Itu bahasa halusnya tuh. Enggak dilayani Tuhan, enggak dirahmati, enggak dipandang Tuhan Bapak Ibu. Coba pernah Bapak Ibu enggak dipandang oleh ayah bunda? Awalan concong ke situ lah jauh-jauh pergi ke situ. Bos itu seleng-leng ngasih ayah bunda tuh. Ai buat tinjau tuh Jangankan ayah bunda. Ya, ada dengan suami saya lah. Pernah ibu-ibu dicuekin oleh suami? Acok pakai. Apa-apa pernah dicuekin oleh bini? Sering mana? Apa tuh? Atau sama kawan? Atau bapak ibu dicuekin oleh guru tuh? Barasu tuh. Batu perik. Malu aku. Ini Allah yang mencuekin. Allah nak memberi rahmat kepada nafsu itu. Tak diberi makan, tak diberi minum. Itu bahasa syariat yang gitu. 100 tahun lama ya Bapak Ibu. Rupanya nafsu ini, ya, 100 tahun tidak dimakan, tak diberi minum, tidak dirahmati oleh Allah. Ketika habis masanya 100 tahun Bapak Ibu, kemudian nafsu itu dihadapkan kembali di hadapan Allah. Apa kata Allah? Wahai nafsu, man ana wa man anta. Agak tegas Tuhan sedikit. Siapa aku ini? Siapa engkau? Ketika itulah nafsu mengatakan, anta robbi wa ana abduka. Engkau adalah Robku ya Allah. Aku adalah hambamu ya Allah. Disitulah nafsu itu baru sadar dia. Siapa sebenarnya hakikat rahasia dirinya. Bahwa rahasia hakikat dirinya di hadapan Allah adalah diri yang la haula wa la quwata illa billah. Itulah rahasianya kenapa kita diwajibkan berpuasa. Itu tiada lain. Bagaimana nafsu kita itu benar-benar jinak patuh kepada Allah. Makanya kita dengan Allah itu sabaledo wale itu Bapak Ibu. Sabaledo wale tahu tuh. Beti beda tipis tuh. Ya, nafsu dengan nafsi. Apa bedanya tuh? Kalau nafsu itu tak mengenal diri itu. Tak mengenal Tuhannya. Tapi kalau nafsi dia dah mengenal Tuhan itu. Itu yang sebalik dua itu. Nafsu, nafsi. Kalau nafsu itu tak mengenal Tuhan tuh. Tak mengenal diri itu. Tapi kalau nafsu mengenal Tuhan, mengenal diri itu. Barulah nafsu itu jinak dan patuh setelah tidak dilayani oleh Allah. Setelah tidak diberi makan dan diminum oleh Allah. Tidak dirahmati Allah. Makanya kita diwajibkan berpuasa dalam rangka itu Bapak Ibu. Itu rahasianya. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu. Rahasia bulan Ramadan. Fihi tuftahu abwabul jinan. Ini jannah buat dia. Jinan. Jinan itu jamaknya. Jamak daripada jannah. Kalau jannah itu satu sorga. Kalau banyaknya sorga, jinan. Jinan itu banyaknya pintu-pintu sorga. Di bulan Ramadan itu dibukakan Allah pintu-pintu sorga. Itu maksudnya pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu takwa. Ya, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu takwa, pintu-pintu rahmat. Itu maksudnya di hati ini Bapak Ibu. Jangan Bapak Ibu kira nanti bulan Ramadan dibukakan pintu sorga. Ya kan? Ditutup pintu neraka nantinya. Banyak orang menculik ke bulan Ramadan Bapak Ibu. Banyak orang bohong di bulan Ramadan nanti itu. Jadi makna hakikatnya mesti dipahami. Dibukakan pintu-pintu surga di bulan Ramadan bagi yang berpuasa tadi. Itu pintu-pintu rahmat, ya. Pintu-pintu makfirah, ya. Pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu takwa. Itu maksudnya hati ini, Makanya surga itu hakikatnya ridha Allah. Itu maksudnya tuh. Surga itu hakikatnya ridha Allah. Adalah bentuk ridho dan kasih sayang Allah pada diri Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sudah diridhai Allah, Bapak Ibu sudah dirahmati oleh Allah,
maka sebenar-benarnya Bapak hidup di dunia ini sudah berada di dalam surganya Allah tuh. Ini yang disebut namanya surga ma'rifatullah. Surga sudah berada di dalam kandungan rahman dan rahim Allah. Dibukakan Allah tuh. Ayat yang keempat, wa tuqlaqu abwabul jahim, ditutup Allah namanya pintu-pintu jahim. Jahim itu apa? Pintu-pintu neraka. Pintu neraka itu tentu ditutup Allah, pintu namanya pintu kemurkaannya, ya. Pintu dosa ditutup tuh. Ya. Kalau udah tertutup namanya pintu neraka bagi dirinya. Insya Allah barulah jawabannya dapat di sini. Wa tughallu fihi asyayatin, maka ketika itu setan-setan pun dikebat. Dirantai, diikat. Ya kalau tertutup pintunya neraka, pintu keburukan, pintu kemurkaan dan tertutup, itu maknanya sudah terantai, terbelenggu namanya setan. Mana setan pada diri Bapak Ibu? Jangan setan di luar diri yang dilihat. Ya, banyak juga setan di luar diri Bapak Ibu. Maksudnya yang dikatakan setan tuh Bapak Ibu, apa kata Rasul? Inna syaitona yajril insan majrid dam. Sesungguhnya syaitan itu ada di dalam diri Bapak Ibu seperti darah yang mengalir di dalam tubuh ini. Maka setan itu maknanya itu adalah nafsu itu sebenarnya tadi. Nafsu itu yang dipenjara Tuhan, yang residivis tuh. Itu nafsu tuh. Nafsu itulah yang dikatakan setan. Nyata dia pada darah ini. Ketika nafsu itu mengalir pada darah, emosi dia naik dia ke otak di Bapak Ibu. Celia. Masih nganga, saya gitu tuh mah. Ya kan? Dia emosi itu. Kenapa darah itu udah mengalir ke atas dia? Situ dia pitamnya oleh orang tuh. Kadang 3 aja wajahnya tuh. Kadang 2, kadang ada tanduk-tanduk tuh. Itu yang mesti dikendalikan itu. Itulah maksudnya sifat amarah tuh. Makanya Nabi katakan apa Bapak Ibu? Apa kata Nabi? Laisa sadidu bisur'ah. Innama sadidul ladzi yamliku nafsahu innal ghadab. Orang yang kuat itu kata Rasul, bukanlah orang yang mampu mengalahkan lawannya dengan tinjunya, dengan pedangnya. Ya. Akan tetapi orang yang sebenar-benar kuat itu kata Rasul adalah orang yang mampu mengendalikan emosinya ketika emosinya itu sudah sampai pada puncaknya. Ya. Orang yang sudah sampai pada puncak amarah itu, lalu dia mampu mengendalikan, mampu dia meredamnya. Itulah orang yang sebenar-benar kuat kata Rasulullah. Bukan mengalahkan lawan dengan senjata, dengan tinju, tidak. Tapi mampu dia memberi maaf, itu yang sebenar-benarnya itu. Itu menjinakkan itu Bapak Ibu. Ya, mampu dia memahami itu. Itu yang terikat dan terantai. Kalau secara zahir mana bisa Bapak Ibu lihat? Melihat saja tidak bisa, apalagi kalau lihat. Mungkin takut Bapak Ibu tuh. Ya, lari kucing di atas rumah tuh, nggak jadi keluar. Bahaya tuh, kucing yang lari mengajar tikui, nggak jadi peluk bangun dan pipis waktu tuh. Apalagi keluar rumah itu, nampak lo batang pisang beroyak-royak tuh, pakai tuh. Ala ditangkap apa namanya? Larasiannya waktu tuh. Itu mesti pahami. Jadi setan itu adalah nafsu tadi Bapak Ibu, sisi gelap diri manusia. Itu maksudnya. Ya. Itu yang dikatakan bahasanya korin. Itu korin bahasanya itu. Setiap anak, setiap bayi dia lahir berserta korinnya kata Rasulullah. Lalu sahabat bertanya kepada Rasul, "Apa itu korin ya Rasulullah?" Korin itu sifat jin yang ada pada diri setiap manusia. Apakah engkau juga lahir beserta korin engkau ya Rasulullah? Iya, aku lahir beserta korinku, tapi Allah merahmati aku, korinku patuh dan jinak kepada aku. Mana yang korin itu Bapak Ibu? Korin itu jangan dikatakan jin. Korin itu sifat jin. Kalau jin itu di luar diri. Kalau korin itu di dalam diri, bawaan sejak lahirnya. Makanya Allah katakan, fa'alhamaha
fujuruha wa taqwaha. Qad aflaha man zakaha wa qad khaba man dasaha. Aku dah ilhamkan ke dalam jiwamu sifat fujur dan sifat takwa. Sifat fujur itulah sebenarnya sifat nar. Sifat nar itulah yang dikatakan sisi gelap diri setiap manusia yang dikiaskan oleh Nabi dengan korin. Itu sifat jalalullah, sifat kebesaran Allah. Wa taqwaha, dan diilhamkan ke dalam dirimu itu sifat takwa, itulah sifat nur, sifat malaikat. Itu yang dimaksudkan itu Bapak Ibu. Jadi jangan Bapak Ibu pahami pula jin yang di luar diri masuk ke dalam diri, bukan itu. Karena kita ini lahir dalam keadaan fitrah dan suci dari ayah bunda kita. Yang bawaan itu yang sifat nar itu. Sisi gelap itu yang katakan sifat jin dalam diri manusia. Tapi Allah merahmati Rasulullah, korinnya Rasulullah, sifat jalalnya Rasulullah, sifatnya Rasulullah, tunduk patuh kepada dirinya. Itulah yang dikatakan nafsu yang telah mendapatkan rahmat Allah. Inna nafsa la'amaratu bisuk illa rahimallah. Sesungguhnya nafsu amarah itu selalu condong menghantarkan kita kepada keburukan dan kejelekan, kecuali nafsu yang sudah dirahmati oleh Allah. Jadi nafsu yang dirahmati oleh Allah, maka disitulah si korin tadi tunduk dan patuh, dia mengikuti maunya kita di situ. Kalau emosi, jangan diikuti emosi itu, dengarkan emosi itu, diamkan, jangan dilawan dia, jangan didengarkan katanya. Kalau didengar-dengar nanti Bapak Ibu, makin kuat dedahnya, makin kepala kita itu makin panas gitu. Kenapa kita dengarkan dan kita ikuti? Akhirnya terjadi pertumpahan darah nanti. Jangan didengarkan, jangan diikuti, diamkan saja. Makanya ambil air wudhu, ya, duduk, sholat kita, tidur kita, itu memahaminya. Kembalikan dia lagi kepada asalnya. Itu memahami itu Bapak Ibu. Itu yang dikatakan wa tughallu fihi asyayatin. Terikat setan-setan, ya, bukan setan di pasar Bapak Ibu ya. Yang terakhir Bapak Ibu, fihi lailatun khairum min alfi syahrin. Di bulan Ramadan itu ada satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Malam apa namanya nih Bapak Ibu? Ini namanya Lailatul Qadar. 1000 bulan. 1000 bulan itu sama dengan 83 tahun 4 bulan. Siapa yang mendapatkan malam 1000 bulan, ya, maka itu lebih baik, ya, bagi dirinya, ya, hidupnya sama dengan 83 tahun 4 bulan lamanya Bapak Ibu. Jadi orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu sama artinya dia telah mendapatkan amal-amal kebajikan, amal-amal soleh yang dia perbuat itu lebih kurang 83 tahun 4 bulan lamanya itu. Maksudnya gini, maksud Ustaz itu gini. Kalau kita mendapatkan Lailatul Qadar, maka amal yang kita kerjakan ini, apapunlah bentuk amal yang kita pekerjakan, sama artinya kita telah beramal 83 tahun 4 bulan. Tapi siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, maka tidak ada kebaikan bagi dirinya. Sekarang yang mana yang Lailatul Qadar itu? Ini yang mesti dipahami, bukan Lailatul Bakar. Karena 10 akhir Ramadan itu bukan Lailatul Qadar. Yang turun itu Lailatul Bakar. Apa namanya? Kue lah, kue sapi lah, kue bulu lah, macam-macam. Kita lihat Lailatul Qadar ini. Lailatul Qadar secara makna syariat, Lailatul Qadar secara makna tarekat, Lailatul Qadar secara makna hakikat, dan Lailatul Qadar secara makna marifat. Ini mesti dipahami. Lihat. Lailatul Qadar, ya, secara ilmu syariat. Lailatul Qadar secara ilmu tarekat. Lailatul Qadar secara ilmu hakikat. Lailatul Qadar secara ilmu ma'rifat.